Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, para muallimin muallimat, para dai dan daiyah di jalan Allah. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan highlight kitab Shalatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk dalam Al-Mabahath Al-Thalathun, bab yang ke-30. Pada bab ke-30 ini kita akan bicara tentang Sholatul Jumu'ah, yaitu sholat Jumat. Kita perlu ketahui apa dasar pensyariatan kewajiban sholat Jumat, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Seorang penuntut ilmu, terutama seorang da'iyah juga harus memahami tentang hukum sholat Jumat. Bahwa di antara kaum muslimin ada yang mantajibu alaih, ada orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, dan ada yang waman lam tajibu alaih, yang sholat Jumat itu tidak wajib atasnya. Nanti ada kolerasinya dengan Islam, baligh, berakal, merdeka, dan seterusnya. Teman-teman akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang hal ini di dalam pembahasan subbab yang ketiga di dalam kitab Shalatul Mu'min. Selanjutnya kita juga perlu belajar apakah orang yang sudah menghadiri sholat Jumat, dia masih harus melaksanakan sholat zuhur, ataukah Jumat itu sudah cukup untuknya. Dan kita juga harus belajar tentang uqubatu tariki sholatil jumu'ati, yaitu ancaman yang berat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Kemudian kita belajar bagaimana hukumnya ada orang safar di hari Jumat. Ya, nanti berkembang pada pembicaraan apakah dia tetap wajib untuk sholat Jumat. Ya, musafir di hari Jumat, apakah harus sholat Jumat? Kita juga perlu untuk mempelajari fadail, keutamaan-keutamaan Yaumul Jumu'ah. Ya, dan keutamanya ada sangat banyak. Di sini disebutkan kurang lebih ada 6. Saya coba sebutkan pilihan-pilihan saja. Bahwa hari Jumat merupakan khairu yaumin tala'at alaihi syams, hari yang terbaik di mana matahari terbit padanya. Bahwa hari Jumat merupakan Aidul Usbu', dia merupakan hari raya mingguan. Dan hari Jumat adalah hari yang fihi sa'atu ijabatid da'wat, yang di dalamnya ada sesaat, sejenak, di mana Allah mengabulkan doa-doa. Wallahu a'lam. Selanjutnya dalam subbab yang ke-7 kita akan belajar tentang keutamaan sholat Jumat yang sangat banyak. Nah, di antaranya adalah bahwa orang yang bersegera at-tabkir ilaiha, segera dalam mendatangi sholat Jumat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala sedekah yang terbaik dan seperti pahala berkurban yang agung, yang paling mulia. Kemudian orang-orang yang mendatangi sholat Jumat dengan mematuhi adab-adab sholat Jumat, maka akan diampuni sebanyak 10 hari. Dan orang-orang yang menghadiri sholat Jumat akan mendapatkan pengampunan dosa di antara Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Dalam pembahasan yang ke-8, kita akan belajar tentang adab sholat Jumat. Ini sangat-sangat penting untuk dipelajari oleh seorang muslim. Bahkan saya katakan salah satu materi yang mungkin memudahkan kita untuk melakukan penetrasi dakwah kepada sebagian orang-orang awam.
memudahkan kita untuk bisa memasukkan dakwah tentang sunnah kepada orang-orang awam, orang-orang yang belum mengerti tentang sunnah. Ya, tentu bukan pada pembahasan tentang bid'ah, bukan pada pembahasan tentang khurafat. Karena banyak kaum muslimin yang tidak memahami, bahkan merasa adat istiadatnya ditentang. Tetapi memasukkannya lewat adab sholat Jumat itu sangat memudahkan. Insya Allah. Ya. Dan adab sholat Jumat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan jumlahnya banyak. Ya, sekali lagi, kalau kita ajarkan tentang adab-adab sholat Jumat ini, insya Allah akan membantu memudahkan melakukan penetrasi kepada orang-orang yang belum mengerti tentang sunnah. Di antara adab-adab bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat adalah al-ghusl, yaitu mandi. Dan pembahasan tentang mandi di hari Jumat ini sudah berlalu pada pembahasan tentang mandi junub. Ya, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa mandi sebelum mendatangi sholat Jumat hukumnya wajib, dan ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Nah, teman-teman bisa mendapati informasinya, masing-masing dalilnya dalam pembahasan tentang mandi junub. Kemudian yang nomor 2, di sini ada dikatakan at-thib, ya, berwangi-wangian, bersiwak, ya. Kemudian menggunakan baju yang paling bagus yang dipunya. Kemudian mendengarkan khutbah dengan seksama dan menghadapkan pandangan ke arahnya. Ya. Bersegera untuk mendatangi sholat Jumat. Kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW di hari Jumat. Memperbanyak doa. Kemudian tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk ketika memasuki area sholat Jumat. Kemudian duduk mendengarkan khutbah dengan seksama dan diam. Kemudian untuk orang yang sedang terkantuk-kantuk saat mendengarkan khutbah, maka dia hendaknya berpindah tempat. Maksudnya bergeser sedikit tempat duduknya. Kemudian di hari Jumat berusaha untuk membaca surat Al-Kahfi. Adanya azan pertama bagi sholat Jumat. Kemudian adanya sholat ba'diyah, ya, sholat rawatib setelah Jumat. Dan ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan sholatut tatawwu. Ya. Kemudian adab yang lain adalah, ya, tidak mengangkat suara saat membaca Al-Quran, ya, hingga bisa mengganggu orang-orang. Ya, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah datang lebih awal untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian khotib belum naik ke atas mimbar, dia duduk membaca Al-Kahfi kah atau yang lainnya. Lalu orang-orang di sebelahnya berdatangan, ya, dan dia tetap mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Maka ini adab yang hendaknya diperhatikan, bahwa kita tidak boleh mengangkat suara manakala di sekitar kita ada orang sholat lalu mengganggu kekhusyuan mereka. Wallahu a'lam, di sini disebutkan ada sampai 37 adab yang teman-teman bisa dapatkan semua pelajarannya ketika nanti mempelajari kitab Sholatul Mu'min. Kemudian sebab yang ke-9, ada keistimewaan atau kekhususan di hari Jumat. Seperti di saat mengerjakan sholat subuh hari Jumat, ada sunnah membaca surat As-Sajadah lalu Al-Insan. Disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Bahwa sholat Jumat ini termasuk di antara hal-hal yang diwajibkan di dalam Islam yang ditekankan. Dan masih ada beberapa lagi keistimewaan di hari Jumat yang di sini disebutkan, kurang lebih ada sampai 33 keutamaan. Berikutnya teman-teman, di sini akan disebutkan pada subbab yang ke-10, syurutu sihhatil jumu'ah. Syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Di antaranya adalah tentang waktu, tentang bagaimana pelaksanaannya secara berjamaah. Selanjutnya adalah berkenaan dengan pelaksanaannya di perkampungan. Sehingga di zaman sekarang kalau ada yang bertanya, bolehkah kita mengerjakan sholat Jumat tapi di kapal atau di pesawat?
Dan itu bukan perkampungan. Kalau di zaman sekarang ada banyak teman-teman yang bertanya, saya kerja di lokasi migas, di atas rig misalnya. Dan di situ kadang-kadang didatangkan khotib Jumat, diantar pakai helikopter. Bolehkah kami sholat Jumat bersamanya atau kami sholat zuhur saja? Ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan khutbah yang jumlahnya 2 kali. Nah, ini sangat penting untuk dipelajari oleh setiap penuntut ilmu, apalagi seorang ustadz, seorang ustazah, dan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Di antara hal yang lain yang juga kita perlu ketahui adalah sunnah-sunnah atau tuntunan Nabi SAW dalam khutbah Jumat. Seperti membuka dengan salam kepada makmum, khutbah di atas mimbar, atau di tempat-tempat tertentu yang sifatnya lebih tinggi. Kemudian duduk dulu sebelum melanjutkan khutbah, ya, sampai muadzinnya selesai dari azan. Khutbah sambil berdiri. Khutbah diselingi dengan 1 kali duduk yang tidak terlalu lama. Ya. Di antara adab yang lain yang disunnahkan oleh sebagian ulama adalah bertumpu dengan tongkat. Ya. Kemudian memperpanjang sholat dan memperpendek khutbah. Ya. Dan masih ada beberapa lagi adab-adab yang hendaknya diperhatikan manakala seseorang sedang berkhutbah, sampai pada adab yang ke-13 di mana dia berdoa untuk diri sendiri dan kaum muslimin. Maka setiap ustadz, dai, muallim yang biasa mengisi khutbah Jumat, hendaklah dia mempelajari adab-adab ini supaya khutbah yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subbab yang terakhir yang ke-11 adalah tentang tata cara sholat Jumat. Maka hendaklah ini kita pelajari. Ya, termasuk untuk para wanita meskipun bukan termasuk yang diwajibkan sholat Jumat. Ada kalanya seorang wanita mengajarkan kepada anak-anaknya yang laki-laki, begini tata cara sholat Jumat. Begini nanti kalau kalian ikut ayah pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Hendaknya setiap dari kita mempelajarinya, khususnya para penuntut ilmu, terlebih lagi para da'i dan da'iyah di jalan Allah. Bahasan selanjutnya, Al-Hadi wa Thalathun, bahasan ke-31 tentang Sholatul Aidain, yaitu sholat 2 Id, Idul Fitr dan Idul Adha. Kita perlu mengetahui dan mempelajari mafhumul Aidain, yaitu tentang pengertian Idul Fitr dan Idul Adha. Kita seorang penuntut ilmu hendaknya juga mempelajari asal muasal pensyariatan salat Id, baik yang ada pada kitabullah, as-sunnah dan ijma'. Kita harus belajar juga hukmu salatil Aidain. Apa hukum salat Id? Selanjutnya seorang penuntut ilmu harus belajar tentang adabu salatil Id, yaitu adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang, khususnya yang akan berangkat sholat Id. Disebutkan di sini diantaranya al-ghusl, yaitu mandi di hari Id. Dan tentang hal ini sudah pernah kita pelajari di dalam bab al-ghusl, yaitu pada pembahasan mandi-mandi yang seperti mandi wajib, tapi hukumnya hanya sunnah. Ada juga adab mandi dan bersih-bersih, kemudian menggunakan wangi-wangian dan bersiwak sebagaimana yang juga dikerjakan waktu melaksanakan sholat Jumat. Menggunakan baju yang paling baik yang dia punya. Adab yang lain adalah disunnahkan untuk makan dulu sebelum menuju tempat sholat untuk Idul Fitri. Sedangkan untuk Idul Adha disunnahkan untuk tidak makan dulu sebelum berangkat ke tempat sholat. Wallahu a'lam bishawab. Adab yang lain untuk menghadiri sholat Id adalah jalan kaki dalam keadaan tenang dan berwibawa. Kemudian sholatnya kalau bisa di lapangan.
Kemudian usahakan ketika pergi dan pulang, ini jalannya berbeda. Kemudian disunahkan untuk berpagi-pagi dalam melaksanakan sholat Id. Adab yang lain adalah bertakbir sepanjang perjalanan menuju ke musalla. Kemudian bahwa di dalam pelaksanaan sholat Id tidak ada adzan dan tidak ada iqamatnya. Ya. Sampai seterusnya ada 17 kurang lebih adab-adab yang hendaknya diperhatikan manakala seseorang pergi melaksanakan sholat Id. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus ketahui juga kapan dilaksanakannya sholat Id. Bagaimana tata cara sholatnya. Bahwa khutbah sholat Id dilaksanakan setelah sholat, bukan sebelum sholat sebagaimana sholat Jumat. Kemudian kita disunnahkan untuk bertakbir di hari Id. Pelajaran yang lain adalah bagaimana jika hari Id dan hari Jumat berkumpul di hari yang sama. yakni terjadi sholat Id atau kita melaksanakan sholat Id ini di hari Jumat. Apa hukumnya bagi orang-orang yang telah melaksanakan sholat Id? Apakah dia harus sholat Jumat? Bab yang lain di sini disebutkan tentang zakatul fitr, tetapi ini di luar dari pembahasan sholat, hanya saja dimasukkan wallahu a'lam karena ada hubungannya dengan sholat Id, yaitu Idul Fitri. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, ada pembahasan tambahan lain yaitu tentang udhiyah, yaitu tentang pelaksanaan penyembelihan kurban. Ya, tetapi ini memang di luar dari pembahasan tentang sholat, hanya saja wallahu a'lam mungkin dimasukkan karena berkaitan dengan sholat Idul Adha. Dan ini teman-teman yang dirahmati Allah bisa pelajari hukum-hukumnya di dalam ensiklopedi sholat di bagian yang kedua. Wallahu a'lam. Mungkin ini dulu teman-teman yang dirahmati Allah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam al-juz'ut tsalits. Maksudnya adalah jilid ketiga. Dan di buku cetakan bahasa Indonesia memang ini adalah jilid ketiga yang nanti akan kita mulai dengan sholatul kusuf, lalu hal-hal yang berkenaan dengan sholat jenazah, dan selesailah pembahasan highlight kitab sholatul mu'min. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.